menteri, kepala badan, ataupun juga wakil menteri. Ada 53 yang menjadi menteri sekaligus kepala badan, kemudian ada juga 56 wakil menteri yang sudah diumumkan. Rencananya besok pada pukul 10 pagi, pelantikan menteri dan juga wakil menteri serta kepala badan ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Saya akan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, melihat tadi nama-nama yang sebetulnya kita sudah tahu gitu ya, pada saat pemanggilan di Kertanegara, pada saat pembekalan di Hambalang, kemudian ya ada beberapa lah yang baru kita lihat pada malam hari ini di pengumuman Kabinet Merah Putih. Ada harapan publik tentunya seperti zakon kabinet, yaitu diisi oleh orang-orang yang profesional. Kalau melihat komposisi ini, apakah seimbang antara orang-orang yang profesional dengan yang berlatar belakang partai politik? Karena banyak ya, kalau dihitung semua itu berapa? 53 ditambah 56. Berarti 109 ya. Jadi harus kita hitung dulu itu. Tapi poin saya adalah, pertama banyak nama yang sudah kita kenal, banyak nama yang sudah cukup lama berkiprah di publik dengan profesi, latar belakang sosial dan profesional masing-masing. Dan banyak juga yang punya prestasi ya. Jadi nanti kita dengan begitu banyak nama-nama ini yang memang punya modal yang mudah-mudahan cukup ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Pak Prabowo kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari latar belakang yang Anda sebut tadi, memang saya menyebutnya itu eklektik. Eklektik kan berarti dia dari segala macam sumber lalu dicoba disatukan gitu. Nah, termasuk di sejumlah kementerian itu kan kita harus lihat dulu menterinya sama sejumlah wakil menteri itu harus dicek tuh ada potensi untuk saling konflik apa enggak gitu. Ya, itu konflik juga internal gitu ya. Konflik internal itu juga akan terlebih ada banyak wakil menterinya juga. Iya, begitu. Dalam satu kementerian keuangan saja ada 3. Misalnya wakil menteri ada yang wakil dari partai politik, lalu digabung dengan wakil dari profesional atau non partai politik dan sebagainya. Jadi dengan latar belakang yang beragam itu, dan tadi kalau pakai istilahnya Pak Wihadi itu, dia seperti miniatur masyarakat Indonesia secara umum ya, meskipun tidak seluruhnya. Jadi ini kabinet yang eklektik, kayak gado-gado lah gitu. Nah, kita berharap dengan orkestrasi dari Pak Prabowo sebagai istilahnya itu, konduktornya itu bisa menghasilkan gado-gado yang kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, saya kira kita kasih kesempatan lah selama beberapa bulan ke depan untuk melihat apa yang mereka lakukan. Yang jelas ada potensi, saya lihat ya, ada potensi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan rakyat, meskipun tantangannya sangat banyak gitu. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ada juga kekhawatiran publik terkait banyaknya kementerian lembaga yang dibentuk ini akan membebani anggaran negara. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini? Begini, anggaran negara tentunya anggaran 2025 itu sudah ditentukan 2024 kemarin, dan itu adalah di angka baseline tentunya itu pun sudah diberikan ruang bahwa anggaran itu akan bisa berubah pada saat 25 sesuai dengan nomenklatur kementerian. Nah, kalau kita melihat kementerian-kementerian sekarang ini lebih daripada 53, maka yang terjadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya induknya 34 tetap. Cuman ini ada beberapa kementerian yang kemudian dibagi atau dipecah sesuai dengan bidang masing-masing. Kenapa terjadi pemisahan ini? Karena kita melihat bahwa ada fokus kerja pada bidang yang harus dilakukan. Jadi ada kementerian yang mungkin waktu kemarin terlalu gemuk, yang kementerian yang mungkin direktoratnya terlalu gemuk, yang sebenarnya sub-bidangnya tidak berkaitan. Nah, inilah sekarang ada pemilahan atau ada pembagian daripada sub-bidang daripada kementerian-kementerian tersebut. Misalnya contoh kita bicara UMKM dan koperasi.
UMKM dan koperasi, mana yang mesti harus diutamakan pada saat kemarin menjadi satu. Nah sekarang UMKM disendirikan, koperasi disendirikan. Akhirnya fokus daripada UMKM dan koperasi ini akan lebih fokus. Ini adalah memang pilar daripada ekonomi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan adanya UMKM dan koperasi. Kemudian Kementerian Pendidikan, kita melihat pendidikan dengan adanya mandatori APBN yang cukup besar, itu juga kita melihat bahwa harus ada pemisahan-pemisahan untuk yang namanya pendidikan-pendidikan tersebut dan pendidikan kebudayaan. dasar sendiri, Pendidikan dasar menengah, sendiri, gitu ya, tinggi, sains, kemudian kebudayaan. Ya. Nah ini kan ada pemecahan sendiri. Tetapi kalau kita bicara anggaran, mandatori adalah tetap mandatori anggaran pendidikan. Nah kemudian kalau kita melihat juga di hukum dan HAM, itu juga dipisah lagi antara imigrasi dan PAS dan hukum dan HAM. Nah, adanya satu ini tentunya kita melihat bahwa anggaran yang ditentukan 2024 itu adalah anggaran baseline daripada kementerian ke depannya. Nah, kemudian sekarang dengan adanya ini program-program kerja ini dan adanya pemecahan-pemecahan ini, saya kira tidak berpengaruh banyak terhadap permasalahan anggaran yang sudah ditetapkan pada 2024 kemarin untuk anggaran tahun depan. Jadi ini memang sudah dipersiapkan mengenai masalah penganggaran dan saya kira tidak membebani anggaran yang ada. Karena bagaimanapun juga ini adalah induknya adalah 34 tetap. Baik, induknya tetap 34 hanya ada pemisahan yang kemarin, sesuai dengan beberapa bidang. Pemisahan itu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.